Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Instrumen Pengumpulan Data. Materi pertama tentang angket akan disampaikan oleh Sri Novianti. Kepada Sri Novianti kami persilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan saya untuk menjelaskan materi. Nah, di sini saya ingin menjelaskan tentang angket. Angket dapat didefinisikan sebagai daftar pertanyaan yang diberikan kepada orang lain dengan tujuan agar orang yang diberikan tersebut bersedia memberikan respon sesuai dengan permintaan pengguna. Nah, angket juga dapat didefinisikan sebagai serangkaian pertanyaan yang digunakan untuk melakukan survei yang merupakan proses pengumpulan, pengambilan sampel, analisis, dan interpretasi data dari sekelompok orang. Selanjutnya ialah pengertian angket menurut para ahli. Nah, yang pertama menurut Suroyo Anwar pada tahun 2009, angket atau kuesioner merupakan sejumlah pertanyaan atau pernyataan tertulis tentang data faktual atau opini yang berkaitan dengan diri responden, yang dianggap fakta atau kebenaran yang diketahui dan perlu dijawab oleh responden. Nah, selanjutnya menurut Gantina Komalasari, angket sebagai suatu alat pengumpulan data dalam asesmen non-tes berupa serangkaian yang diajukan kepada responden. Yang ketiga, menurut Depdikbud, angket adalah suatu alat pengumpulan data berupa serangkaian pertanyaan yang diajukan kepada responden untuk mendapatkan jawaban. Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan angket merupakan salah satu alat pengumpulan data dalam asesmen non-tes yang berupa serangkaian pertanyaan atau pernyataan yang diajukan kepada responden. Selanjutnya, fungsi dan tujuan angket. Yang pertama yaitu angket berfungsi untuk mengumpulkan informasi sebagai bahan dasar dalam rangka penyusunan program. Yang kedua, untuk menjamin validitas informasi yang diperoleh dengan metode lain. Yang ketiga yaitu evaluasi program BK. Yang keempat, untuk mengambil sampling sikap atau pendapat dari responden. Tujuan dari angket ialah untuk memperoleh data mengenai latar belakang peserta didik sebagai salah satu bahan dalam menganalisis tingkah laku dan proses belajar. Selanjutnya ada manfaat angket, yaitu yang pertama untuk menggali teori-teori dasar dan konsep yang telah ditemukan oleh para peneliti terdahulu. Yang kedua, mengikuti perkembangan penelitian dalam bidang yang akan diteliti. Yang ketiga, memperoleh orientasi yang lebih luas mengenai topik yang dipilih. Yang keempat, memanfaatkan data sekunder. Yang kelima, menghindari duplikasi penelitian. Selanjutnya jenis-jenis angket. Ada yang berdasarkan bentuk pernyataan atau pertanyaan, yaitu pertama angket terbuka. Maksudnya di sini yaitu bentuk angket yang pertanyaan atau pernyataannya memberikan kebebasan kepada responden untuk memberikan jawaban. Nah, yang kedua ada angket tertutup. Itu maksudnya adalah pertanyaan atau pernyataan tidak memberikan kebebasan kepada responden untuk menjawabnya. Yang ketiga yaitu angket semi terbuka. Nah, maksudnya di sini ialah bentuk angket yang pertanyaan atau pernyataannya berbentuk tertutup tetapi diikuti dengan pertanyaan terbuka. Selanjutnya dilihat berdasarkan sumber datanya. Nah, di sini ada dua macam. Yang pertama yaitu ada angket langsung. Angket langsung diberikan kepada responden yang ingin diselidiki. Jawaban diperoleh dari sumber pertama tanpa menggunakan perantara. Nah, yang kedua, angket tidak langsung. Angket tidak langsung ini disampaikan kepada orang lain yang dimintai pendapat tentang kondisi orang lain. Jawaban tersebut diperoleh melalui perantara, sehingga jawabannya tidak dari sumber pertama. Selanjutnya yaitu dilihat dari strukturnya. Angket dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, angket terstruktur dan angket tidak berstruktur. Angket terstruktur yaitu angket yang bersifat tegas, konkret, dan pertanyaan atau pernyataannya yang terbatas dan menghendaki jawaban yang tegas dan terbatas pula. Sedangkan angket tidak berstruktur dipergunakan apabila konselor menginginkan uraian lengkap dari subjek tentang suatu hal, di mana diminta uraian yang terbuka dan panjang lebar, disampaikan dengan mengajukan pertanyaan bebas.
Kemudian ada pun kelebihan dari angket. Yang pertama yaitu angket merupakan metode yang praktis karena dapat dipergunakan untuk data kepada sejumlah responden dalam jumlah yang banyak dan dalam waktu yang singkat. Yang kedua, merupakan metode yang ekonomis dari segi tenaga yang dibutuhkan, antara lain tidak memerlukan kehadiran konselor. Nah, yang ketiga, setiap responden menerima sejumlah pertanyaan yang sama. Yang keempat, pada angket tertutup memudahkan tabulasi hasil bagi konselor. Yang kelima, pada angket terbuka, responden mempunyai kebebasan untuk memberikan keterangan. Yang keenam, responden memiliki waktu cukup untuk menjawab pertanyaan. Yang ketujuh, pengaruh subjektif dapat dihindarkan. Yang kedelapan, pengisian angket dapat dibuat anonim, sehingga responden bebas, jujur, dan tidak malu-malu untuk menjawab. Adapun kekurangan dari angket, yaitu yang pertama, responden sering tidak teliti dalam menjawab pertanyaan, sehingga ada pertanyaan yang terlewati, padahal sukar diulangin untuk diberikan kembali kepada responden. Yang kedua, sulit mendapat jaminan bahwa responden akan memberikan jawaban yang tepat. Yang ketiga, penggunaannya terbatas, hanya pada responden yang bisa membaca dan menulis. Yang keempat, pernyataan dan pertanyaan dalam angket dapat saja ditafsirkan salah oleh responden. Yang kelima, sulit mendapat jaminan bahwa semua responden akan mengembalikan angket yang telah diberikan. Mungkin sekian materi dari saya kembalikan pada moderator. Terima kasih kepada II. Selanjutnya, materi tentang observasi yang akan dijelaskan oleh Wahyuni. Kepada Wahyuni, kami persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya Wahyuni Sekardini akan menyampaikan materi mengenai observasi. Yang pertama yaitu pengertian dari observasi. Istilah observasi berasal dari bahasa Latin yang artinya melihat dan memperhatikan. Sedangkan menurut Patton 1998 menegaskan bahwa observasi merupakan metode pengumpulan data esensial dalam penelitian. Apabila penelitian dengan pendekatan kualitatif, dan observasi merupakan keterampilan harian lainnya sebagai secara metodologis, sistematis dan diterapkan dalam penelitian kualitatif. Tidak hanya persepsi visual tetapi juga persepsi berdasarkan pendengaran, perasaan, penciuman yang diintegrasikan. Yang kedua yaitu fungsi dan tujuan dari observasi. Yang pertama, untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan tindakan dengan rencana tindakan yang telah disusun, untuk mengetahui seberapa jauh pelaksanaan tindakan yang sedang berlangsung, sebagai metode pembantu dalam penelitian yang bersifat eksploratif, sebagai metode pembantu dalam penelitian yang bersifat sudah lebih mendalam. Yang terakhir yaitu sebagai metode utama penelitian. Yang ketiga yaitu tujuan diadakannya observasi. Tujuan diadakannya observasi ini yaitu observasi berarti pengamatan bertujuan untuk mendapatkan data tentang suatu masalah sehingga diperoleh pemahaman atau sebagai alat rechecking atau pembukaan terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya. Yang kedua itu mendeskripsikan kejadian, orang, kegiatan, makna, dan bagian mereka yang bukan bagi dari observer. Yang ketiga itu memperoleh data ilmiah yang akan digunakan untuk melihat maupun untuk tujuan asesmen. Yang keempat yaitu mendapat data untuk mendeskripsikan settingan yang akan dipelajari atau diteliti. Yang terakhir yaitu mendeskripsikan setting yang dipelajari, aktivitas yang berlangsung, orang-orang yang terlihat dalam aktivitas, dan makna kejadian dilihat perspektif makna terlibat dalam kejadian yang diamati tersebut. Selanjutnya itu observasi perlu dilakukan karena beberapa alasan. Yang pertama itu memungkinkan untuk mengukur banyaknya perilaku yang tidak dapat diukur dengan menggunakan alat psikologis yang lainnya atau alat tes lainnya. Yang kedua itu prosedur setting formal seringkali tidak ditanggapi serius oleh anak-anak sebagai orang dewasa, sehingga sharing observasi menjadi metode pengukuran utama. Observasi dirasakan lebih mudah daripada pengumpulan data lainnya. Materi yang keempat yaitu manfaat observasi. Manfaat observasi secara garis besarnya yaitu sebagai penelitian kita jadi lebih memahami kekuatan
kejadian yang diteliti lebih baik yang lebih dalam. Kadang peneliti juga menemukan hal-hal baru dalam penelitiannya, yang tidak hanya membuktikan hal-hal yang sudah diperkirakan, tetapi hasil penelitian dari observasi biasanya deskriptif, sehingga membuat penelitian menjadi lebih objektif dan terbuka terhadap permasalahan yang diteliti. Materi yang kelima yaitu jenis-jenis observasi. Yang pertama yaitu pengamatan partisipasi. Pengamatan jenis ini merupakan pengamatan konselor turut mengambil bagian dari situasi kehidupan dan situasi individu yang diobservasi. Yang kedua yaitu pengamatan non-partisipatif. Pada pengamatan jenis ini, pengamatan tidak turut mengambil bagian secara langsung di dalam situasi kehidupan dan situasi individu yang diobservasi. Yang ketiga yaitu pengamatan sistematis atau terstruktur. Dalam pengamatan ini dilakukan dengan menggunakan kerangka rencana terlebih dahulu, di mana sebuah ketetapan tujuan pengamatan, individu yang akan diamati, waktu untuk tepat pengamatan, frekuensi pengamatan yang akan digunakan, siapa yang akan melakukan pengamatan, dan sebagainya perlu diamati. Yang keempat yaitu pengamatan non-sistematif. Pada pengamatan ini tetap dilakukan perencanaan, hanya saja materi atau fokus apa yang diamati belum bisa dibatasi atau dikategorikan. Yang kelima yaitu free situation. Pengamatan yang dilakukan pada situasi bebas tidak terbatas ini jadi pengamatan dalam situasi yang tidak terkontrol. Yang selanjutnya manipulasi situasi. Pengamatan situasi ini sengaja diadakan memasukkan berbagai faktor, variabel kondisi yang diperlukan untuk memunculkan perilaku yang diharapkan. Biasanya pengamatan ini banyak dilakukan oleh format eksperimen. Yang terakhir yaitu pencampuran antara dua situasi. Merupakan pencampuran antara situasi bebas dan manipulasi situasi. Sebagai situasi sengaja dikondisikan sehingga sifatnya terkontrol dan sebagian tetap dalam situasi yang bebas. Materi ke-6 yaitu kelebihan dan kekurangan dari observasi. Kelebihan dari observasi sendiri yaitu memberikan informasi yang tidak mungkin didapat melalui teknik lain, memberikan ketambahan informasi yang sudah dapat melalui teknik lain, mendapat jaringan tingkah laku yang bila saat observasi dilakukan tidak diketahui, pengamatan bersifat selektif, pengamatan mendorong perkembangan subjek, pengamatan kekurangan. Selanjutnya itu kekurangan dari observasi. Kekurangan dari observasi tidak dapat dilakukan terhadap beberapa situasi atau beberapa peserta didik sekaligus. Hasil pengamatan suatu kejadian tidak dapat diulangi pada waktu lain. Untuk mendapatkan gambaran menyeluruh dan keterampilan hasil pengamatan perlu dilakukan beberapa kali sehingga memerlukan waktu yang cukup panjang. Persiran terhadap hasil observasi sehingga kali bersifat subjektif sehingga diperlukan keterampilan beberapa orang pengamat. Sikap pengamat, jarak, waktu yang dibutuhkan antara situasi dengan situasi yang diamati, objek aktivitas pencatatan akan sangat mempengaruhi validaritas pengamatan. Orang akan salah tingkah jika ia tahu menjadi objek sebuah observasi yang dapat menyebabkan tidak alaminya data yang didapat dari observasi tersebut. Sekian materi yang saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Iit yang telah menjelaskan. Selanjutnya materi tentang wawancara yang akan dijelaskan oleh Rara. Kepada Rara, kami persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya Rara Aulia Putri akan menjelaskan mengenai salah satu instrumen pengumpulan data analisis kebutuhan diklat, yaitu wawancara. Wawancara merupakan sebuah metode pengumpulan data di mana kita memberikan sebuah pertanyaan atau beberapa pertanyaan terhadap seorang responden. Wawancara dilakukan dengan melakukan sebuah percakapan secara langsung atau tatap muka. Menurut Sutrisna Hadi, ada 3 hal yang harus dipegang oleh seorang peneliti atau seorang interviewer dalam menggunakan teknik wawancara atau teknik interview ini. Yang pertama yaitu bahwa responden itu merupakan orang yang paling mengetahui dirinya sendiri.
Yang kedua, bahwa setiap pertanyaan yang mungkin akan diajukan oleh subjek kepada si peneliti dianggap pertanyaan itu dapat dipercaya atau benar. Dan yang ketiga, bahwa interpretasi subjek mengenai pertanyaan yang diajukan oleh si peneliti sama dengan apa yang dimaksud oleh si peneliti tersebut. Selain itu, wawancara juga memiliki beberapa kelebihan dan kelemahan. Menurut Kerlinger dalam Hasan tahun 2000, ada 3 kelebihan wawancara. Yang pertama yaitu wawancara dapat mendeteksi radar mengertinya seorang responden terhadap pertanyaan yang diajukan. Seandainya jika responden tersebut tidak mengerti atau tidak jelas terhadap pertanyaan tersebut, maka si peneliti dapat menjelaskannya kembali. Dan yang kedua yaitu fleksibel. Pelaksanaannya dapat disesuaikan dengan individu masing-masing. Yang ketiga, wawancara merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan jika teknik lain tidak dapat digunakan karena alasan tertentu. Selain itu, menurut Yin tahun 2003, wawancara memiliki 4 kelemahan, yaitu yang pertama, kelemahan wawancara dapat ditemukan dari segi susunan pertanyaan atau isi dari pertanyaan wawancara. Terus yang kedua, respon yang diberikan oleh subjek atau responden itu kurang sesuai. Yang ketiga, permasalahannya yang diteliti itu kurang baik sehingga hasil penelitian itu menjadi kurang akurat. Dan yang terakhir itu, terkadang responden hanya memberikan jawaban yang hanya ingin didengar oleh si pewawancara tersebut. Baiklah, sekian. Terima kasih kepada Rara. Selanjutnya materi tentang diskusi yang akan dijelaskan oleh Sasmita. Kepada Sasmita kami persilahkan. Terima kasih moderator. Materi selanjutnya yaitu Focus Group Discussion. Focus Group Discussion merupakan teknik pengumpulan data kualitatif dengan melibatkan peran serta masyarakat secara aktif melalui wawancara dan pembahasan dalam kelompok. Tujuan dari Focus Group Discussion yaitu untuk mengeksplorasi masalah yang spesifik yang berkaitan dengan topik yang akan dibahas untuk menghindari pemaknaan yang salah dari peneliti atau konsultan terhadap permasalahan disebabkan subjektivitas peneliti. Kelebihan dari Focus Group Discussion ini, pertama, dapat diketahui tentang persepsi, opini, kepercayaan, dan sikap terhadap pelayanan konsep dan ide suatu kegiatan atau proyek. Kedua, menggali informasi kebutuhan yang berkaitan dengan manusia. Kelemahan dari Focus Group Discussion ini, pertama, teknik ini tidak dapat digunakan untuk pengumpulan data yang bersifat kuantitatif. Yang kedua, teknik ini tidak dapat digunakan untuk topik yang bersifat sensitif yang menyebabkan peserta ragu-ragu untuk mengutarakan secara bebas. Dan yang ketiga, apabila moderator terlalu dominan, maka hasil yang didapat sangat dipengaruhi pandangan dan pendekatan dari moderator. Sekian, itu materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Sasmi. Selanjutnya materi tentang tes akan dijelaskan oleh Anissa Zukrufa. Kepada Anissa kami persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tes. Yaitu yang pertama adalah fungsi dari tes. Fungsi dari tes itu adalah terbagi atas dua, yaitu yang pertama adalah sebagai alat pengukur terhadap peserta didik. Nah, yang kedua adalah sebagai alat pengukur keberhasilan program pengajaran. Selanjutnya adalah jenis-jenis dari tes. Jenis tes itu ada 3, yaitu yang pertama adalah tes tulisan, yaitu tes yang mengajukan butiran pertanyaan dengan mengharapkan jawaban tertulis. Yang kedua yaitu tes lisan, di mana tes ini yang mengajukan pertanyaan yang menghendaki jawaban secara lisan. Nah, yang ketiga yaitu adalah tes perbuatan, yaitu tes mengajukan pertanyaan-pertanyaan dengan menghendaki jawaban dalam bentuk perbuatan.
Selanjutnya itu adalah menurut fungsinya tes ini adalah terbagi atas 3, yaitu yang pertama adalah tes formatif, yaitu tes yang dilakukan atau dilaksanakan setelah selesai satu pokok pembahasan. Yang kedua itu adalah tes sumatif, yang dimana yang tes yang diberikan setelah sekumpulan suatu program pembelajaran ini selesai diberikan. Yang selanjutnya itu adalah tes diagnostis, itu tes yang dilakukan untuk menentukan secara tepat jenis kesulitan yang dihadapi oleh peserta didik. Selanjutnya yaitu menurut waktu diberikan. Tes ini ada terbagi atas 3, yaitu tes persyaratan, yang dimana tes dilaksanakan untuk mengetahui kemampuan dasar menjadi syarat guna memasuki suatu kegiatan tertentu. Nah, yang kedua itu adalah input test, yang dimana tes yang dia gunakan untuk menentukan kegiatan belajar yang relevan. Yang ketiga itu adalah tes akhir, yaitu tes yang diberikan setelah dilaksanakan proses pembelajaran. Nah, selanjutnya itu adalah menurut kebutuhannya. Tes ini adalah terbagi atas 3, yaitu yang pertama adalah tes psikotes, yaitu tes tentang sifat-sifat atau kecenderungan atau hidup kejiwaan seorang peserta didik. Nah, yang kedua itu adalah IQ test, yang dimana tes ini melihat dari kecerdasan. Yang ketiga yaitu tes kemampuan, yang dimana tes itu dalam bentuk bakat. Selanjutnya adalah menurut jenisnya terbagi atas 5, yaitu yang pertama adalah tes standar. Tes ini sudah dilakukan setelah mengalami beberapa uji coba atau yang biasa disebut dengan tryout. Yang kedua yaitu tes buatan guru, yang dimana tes ini adalah yang dibuat oleh guru. Nah, yang ketiga adalah jenis waktu, yang dimana tes ini sudah disediakan waktu yang sudah disediakan. Nah, yang selanjutnya adalah power test, yang dimana tes ini waktunya itu yang disediakan untuk menyelesaikan tes ini secara tuntas. Nah, selanjutnya adalah speed test, yang dimana waktu yang dilakukan atau disediakan untuk melakukan tes ini yang dibatasi. Mungkin sekian materi yang saya jelaskan. Selanjutnya saya akan kembalikan kepada moderator. Selanjutnya materi tentang dokumentasi yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Dokumentasi berkaitan dengan suatu kegiatan berupa pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan penyebarluasan suatu informasi. Dokumentasi adalah suatu kegiatan yang berkaitan dengan foto dan penyimpanan foto. Dokumentasi terdiri dari dokumen resmi. Dokumen resmi adalah catatan atau karangan seseorang secara tertulis tentang tindakan, pengalaman, dan kepercayaannya. Dokumen resmi ini terbagi dalam dokumen internal. Dokumen internal berupa memo, pengumuman, instruksi, atau suatu lembaga masyarakat tertentu yang digunakan oleh kalangannya sendiri. Dokumen eksternal berisi bahan-bahan informasi yang dihasilkan oleh suatu lembaga sosial, misalnya majalah, buletin, pernyataan, dan berita yang disiarkan kepada media massa. Demikianlah hasil diskusi kami. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.